mereka melakukan pengancaman. Dasar binatang kau ya. Sudah diingatkan berkali-kali masih tidak mau membayarkan tagihan. Anjing kau hewan aja tahu sudah sekali dua kali peringatan. Berarti kau lebih rendah dari itu. Kutunggu pembayaranmu 1 jam lagi ya. Kalau tidak foto selfie KTP-mu ku ajukan pinjol dan fotomu ku sebarkan, alamatmu ku banjiri, paket COD ku tunggu. Jelas ini dilakukan oleh pinjol legal. Ya, bagaimana kita membongkar semua ini bang? Sulit kita membongkarnya karena kita tidak mempunyai akses untuk melacak nomor tersebut. Yang bisa membongkar semua ini hanya OJK ataupun pihak yang berwajib. Ketika hal ini kita laporkan kepada OJK, OJK pasti menepis ini dilakukan oleh pinjol ilegal. Karena yang selalu dikambing hitamkan ilegal. Kalau kita perhatikan dari penggunaan kata-katanya, ini adalah pinjol legal. Contoh, ini, jika 1 jam ke depan sikap Anda seperti ini tidak ada itikat baik, masih belum pembayaran apabila mengalami keterlambatan, maka sistem akan otomatis memproses data Anda, pelaporan ke OJK untuk blacklist. Yang bisa melaporkan data kita ke OJK hanyalah pinjol-pinjol legal. Pinjol ilegal tidak mungkin, karena pinjol ilegal diburu. Pinjol ilegal akan dibasmi. Nggak mungkin pinjol ilegal melakukan pengancaman pelaporan kepada OJK. Otomatis ini adalah pinjol legal. OJK tidak akan percaya karena OJK menutup cara berpikir kita. OJK lebih percaya dengan fakta yang terjadi. Kalau tidak menyebutkan nama aplikasi berarti itu ilegal. Kalau mengancam-ngancam berarti ilegal. Padahal yang bermasalah bukan ilegalnya, tapi legal yang resmi berlabel OJK, diberi izin, selalu berlindung di balik undang-undang OJK, tapi mengancam kayak banci aja gitu, tidak menyebutkan nama aplikasi. Ya, ini yang terjadi. Terus apa yang harus kita lakukan bang? Anda cari tahu aja, kira-kira pinjol ini dari mana? Pinjol apa yang mengalami jatuh tempo? Ada nggak aplikasi yang hijau-hijau sama Anda? Kalau ada ya sudah berhenti bayarnya gitu loh. Kalau Anda bilangin di sini, saya kena pinjol hampir 100 juta, tiap hari dimaki, dilecehkan, padahal saya bayar on time, telat sehari tapi saya bayar. Saya juga kerja tambahan, jualan juga buat nutupin semuanya. Karena Anda mampu setiap saat Anda on time dalam pembayaran, tapi sudah saya bilangin tadi, ngapain Anda sibuk bayar pinjol? Anda akan dijadikan sapi peras. Anda akan dijadikan ATM berjalan. Sekarang terbukti. Anda telat 1 hari aja dimaki-maki dan dilecehkan. Kenapa? Karena dia tahu ketika dimaki-maki, ketika dilecehkan pasti Anda membayar. Pasti Anda mencari perpanjangan. Mulai hari ini jangan Anda bayar. Ya. Jangan Anda bayar mulai hari ini. Anda cari tahu nama aplikasinya. Kira-kira yang jatuh tempo per hari ini pinjol apa? Kan Galbay di aplikasi Aku Laku. DC-nya datang terus. Saya pakai alamat orang tua. Katanya dia ngomong ke orang tua, saya mau bawa pengacara. Hutang saya hanya 9 juta sama bunga. Gimana solusinya bang? Ya solusinya kalau mampu bayarkan, kalau tidak mampu persetan dengan hal itu. Sampaikan sama DC yang datang, saya tidak mampu bayar, saya tidak sanggup bayar dan saya tidak mungkin bayar lagi. Tapi ingat, DC yang datang harus Anda periksa dulu. Ada adikar apa tidak? Ada surat kuasa apa tidak? Ada sertifikat profesi penagihan apa tidak? Kalau tidak ada, usir debt collectornya dari rumah Anda. Anda nggak perlu menampung mereka. Ya seperti itu gitu loh. Jangan kita hanya sebatas, oh kita hutang 9 juta. Oke, hutang itu akan kita bayar kalau duit kita ada. Kalau tidak ada, kita akan menanggung resiko yang namanya BI checking. Tapi debt collector yang ke rumah ini harus dilengkapi. Kalau misalnya mereka tidak lengkap berarti mereka bodong. Jangan berbicara dengan yang bodong. Ini ada lagi. Sore Bang Medi, barusan suami saya ditelepon DC ada pundi suruh bayar tagihan. Padahal suami saya nggak pernah install daftar apalagi minjam di Adapundi. Terus dicek si rekening ternyata ada dana masuk sebesar 2,6 juta ke rekening suami dari pinjol. Sekarang mereka minta dibayar. Sampai sekarang masih bingung siapa yang minjam pakai data suami saya. Logikanya kalau mau dibayar harus lewat aplikasi. Nah ini di aplikasi Adapundinya
Nggak ada tagihan, saya harus melapor kemana ya bang? Mohon solusinya. Datangi kantor OJK terdekat. Kalau nggak, Anda nggak usah balikin dananya. Minta mereka untuk datang ke rumah, jemput langsung tagihan yang mereka bebankan kepada Anda. Dan duit yang dikirimkan ke rekening Anda jangan pernah Anda pakai. Karena kalau Anda bilang di sini, ini kurang masuk akal ya kalau sama saya ya. Kenapa kurang masuk akal? Di sini Anda menyampaikan ada pundi, terus dicek si rekening ternyata ada dana masuk sebesar 2,6 juta. Pertanyaannya, dari mana dia dapat nomor rekening suami Anda kalau bukan ada sesuatu lain di balik itu? Mungkin Anda pernah mengajukan di pinjol lain, atau pinjol yang satu atap, atau suami Anda pernah mengisi formulir atau apapun itu, pastinya. Kalau nggak ada sama sekali, ini mustahil. Ya, kalau hanya penggunaan penyalahgunaan data sih oke-oke aja, saya percaya. Tapi kalau sampai ada dana yang masuk ke rekening Anda, berarti ada yang mengisi. Ya pastinya suami Anda. Kalau ini pekerjaan oknum, pastinya mereka tidak akan mau mengisi nomor rekening atas nama suami Anda. Tanya lagi kejujuran suaminya, ini sudah benar apa belum? Nanti kalau kita cek sebenarnya itu adalah data Anda semuanya, gimana? Ya, logika aja gitu loh. Kalau ada orang yang menggunakan data suami Anda, otomatis yang mereka butuhkan kan uang. Sekarang uangnya masuk ke rekening suami Anda. Harusnya kan uangnya masuk ke rekening yang berbeda. Itu baru cocok, ranahnya penipuan, penyalahgunaan data. Tapi ini data-data suami masuknya ke rekening suami, ya jelas suami Anda yang mengisi datanya. Siapa lagi coba? Ya kan? Mulai dari nama KTP semuanya data dia, rekening pun rekening dia, dan diakui memang ada dana masuk. Ya sudah, minta aja kejujuran dari suami Anda. Dan kalau memang ia tidak juga kata suami Anda, ya sudah, minta debt collectornya untuk datang ke rumah Anda dan jemput langsung. Dan mintalah nanti history paymentnya mulai dari pengajuan sampai dengan pentransferan uang tersebut. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman semuanya, ngapain Anda sibuk-sibuk untuk bayar pinjol? Mulai hari ini ya sudah, kalau sudah telat bayar berhenti aja. Ya, yang penting Anda support terus channel Solusi Utang. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.